Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya mau bertanya, kalau kita udah wudhu itu apa boleh bersentuhan sama suami? Karena ada yang bilang boleh dan juga ada yang bilang tidak boleh. Jadi mohon penjelasannya. Tuan Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Benar bahwa ada ulama yang mengatakan boleh bersentuhan laki perempuan dalam arti tidak batal wudunya. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang dianut pada umumnya di Indonesia, di Lombok juga, di Lombok Timur lebih-lebih, dalam mazhab Syafi'i batal ketika laki perempuan yang bukan mahram bersentuhan setelah wudu atau batal wudunya, termasuk suami istri yang seperti ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, paman, ya yang mahram-mahram itulah ya. Itu jika bersentuhan maka tidak batal wudunya menurut mazhab Syafi'i ya. Kalau tadi pertanyaan tadi itu di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Tapi kalau yang pertanyaan yang ini dalam mazhab Syafi'i tidak ada pendapat, hanya satu pendapat, batal. Tetapi dalam mazhab lain ada yang mazhab lain yang tidak batal. Tinggal konsistensinya pada mazhab Syafi'i atau mau pindah mazhab nih ceritanya. Kalaupun itu terjadi sebetulnya tidak masalah. Mungkin suami Anda atau siapa yang menyampaikan kepada Anda bahwa itu boleh, ya mungkin mazhabnya bukan Syafi'i. Kan kita husnuzan saja. Mungkin mazhabnya Maliki. Dan Maliki memang tidak batal. Tapi persoalannya begini. Ada namanya talfiq, itu tidak boleh. Apa itu talfiq? Jadi dalam satu ibadah atau satu permasalahan atau kasus itu dicampur aduk, itu namanya talfiq. Contoh begini. Wudunya itu pakai mazhab Syafi'i. Tapi ketentuan yang tentang apa yang membatalkannya dia pakai ala mazhab Maliki. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena dua mazhab ini menyalahkannya. Begini misalnya, kita wudhu pakai mazhab Syafi'i. Wudhunya pakai mazhab Syafi'i. Karena wudhunya ala mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i bilang batal loh kalau bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Maka harus konsisten dengan itu. Kalau kita bersentuhan lalu mengatakan tidak batal, alasan kita mazhab Maliki bilang tidak batal, mazhab Malikinya akan bilang memang tidak batal, tapi wudhu ente saja sudah tidak sesuai mazhab saya katanya. Wudhumu sendiri tidak sah pada dasarnya katanya. Menurut mazhab, jadi terjadi pencampur aduan, tidak boleh. Harus satu mazhab dalam satu. Jadi kecuali wudhunya pakai mazhab Maliki, maka bersentuhan suami istri tidak batal. Karena menurut mazhab yang Anda pakai dalam ketika berwudu memang tidak batal itu. Makanya ketika jamaah haji, waktu saya bimbing jamaah haji tahun 2017 kalau tidak salah, saran saya kepada jamaah haji ketika itu, ayo sekarang jamaah sekalian kita wudunya di sini selama di Mekah ini pakai mazhab Maliki. Ya kok begitu, bisa begitu Tuan Guru? Kenapa? Karena di waktu tawaf mudah sekali bersentuhan laki perempuan, apalagi kita menjaga pasangan masing-masing pasti bersentuhan. Maka supaya tidak batal, kalau kita pakai mazhab Syafi'i, nanti langsung tidak kita ulang tawafnya, kita wudhu dan lain sebagainya. Pakai mazhab Maliki, alias ketika bersentuhan tidak batal, tapi syaratnya wudhunya itu pakai mazhab Maliki. Nah, misalnya contoh dalam mazhab Maliki, ketika mengusap kepala itu harus semuanya. Kalau mazhab Syafi'i kan sedikit-sedikit, beberapa helai pun sah. Mazhab Maliki tidak sah, itu harus semuanya. Nah itu contohnya. Nah jika Anda, berarti jawabannya sudah jelas ya mudah-mudahan ya. Jika Anda berwudu dengan cara mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, batal ketika Anda menyentuh suami Anda. Nah, tapi ketika suami Anda wudunya pakai Maliki, maka ketika dia bersentuhan dengan dia tidak batal. Jadi sudah batal, dia tidak batal. Bisa begitu, tergantung wudu atau mazhab. Cuma kan ya daripada pusing-pusing kan kita semua mazhabnya Syafi'i gitu. Daripada pusing kan buka kitab bagaimana cara wudu mazhab ini. Ya sudah, umumnya yang kita pelajari di sekolah, di tempat ngaji di mana-mana kan wudu yang diajarkan oleh guru-guru itu ala mazhab Syafi'i. Maka yang membatalkan wudunya pun ambillah mana yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i, yang mana diantaranya bersentuhan
suami istri. Wallahu a'lamu bissawab.